Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang turunan. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Jana dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apa hari ini ada teman yang kalian tidak masuk? Ada. Siapa? Ubed. Ubed. Tony. Oke, nanti Ibu masukkan namanya. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Turunan. Ya, turunan. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ibu harap kalian dapat memahami konsep dasar turunan. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menerapkan aturan-aturan turunan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, dengan metode yang Ibu gunakan nantinya, yaitu metode model to stay, dapat meningkatkan pemahaman konsep turunan kalian. Yang terakhir, Ibu harap kalian dapat menyelesaikan persoalan mengenai turunan dengan cepat dan tepat. Sebelum kita masuk ke materi turunan, Ibu ingin mengingatkan pengingatan kalian ya. Yang pertama, apa kalian masih ingat tentang fungsi? Pengertian fungsi? Lupa. Ada yang masih ingat? Ayo Bu, ingat dulu. Apa Faza? Fungsi itu adalah pemetaan atau pemasangan. Oke. Ya. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota daerah asal yang dipasangkan dengan tempat satu daerah kawan. Yang limit Faza? Tahu? Tahu Bu? Apa? Itu batas. Batas. Oke. Batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Oke, kalian masih ingat? Kalian tahu ini gambar apa? Rumah orang. Gambar apa? Arsitek. Ya, ini gambar rumah sama gambar arsiteknya. Manfaat dari kalian mempelajari turunan ini, salah satunya ini bangun rumah ini bisa menggunakan ilmu turunan. Arsitek ini menggunakan ilmu turunan untuk mengukur ketahanan tanah. Jadi seberapa kuat tanah itu dihinggapi oleh beban. Bisa membuat jalan, jembatan, butuh tekanan. Itu bisa, dan juga untuk mengukur kemiringan tanah untuk mengaliri air. Selanjutnya, apa itu turunan? Ada yang tahu? Apa ya? Apa ya turunan? Belum tahu. Oke, turunan adalah suatu fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang ditetapkan. Yang pertama, definisi. Misalkan Y sama dengan Fx adalah fungsi dari X, maka turunan dari Y terhadap X dinotasikan dengan dy per dx sama dengan Y aksen sama dengan F aksen. Dengan didefinisikan sebagai dy per dx sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx plus delta X dikurangi Fx plus per delta X jika limitnya ada. Nah, notasi ini disebut dengan notasi Leibniz. Selanjutnya, dalam turunan sendiri ada berbagai macam model dan bentuk. Maka dari itu ada rumus tertentu tergantung dengan model yang digunakan. Yang pertama, jika ada Fx sama dengan K, maka turunannya 0. Jika ada Fx sama dengan X, maka turunannya 1. Jika ada Fx sama dengan X pangkat N, maka turunannya Nx pangkat N-1. Jika ada Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya An X pangkat N-1 dan seterusnya. Kita lanjut ke contoh. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 4x min 5. Penyelesaiannya, yang pertama kita turunkan pangkatnya. Jadi 3 dikali 3 3 dikali 3x makanya dikurangi 1 sama yang ini ditambah 4x pangkat 1 min 1. Kenapa yang 5 nggak diturunkan? Karena 5 konstanta. Pinter. Jadi kita hitung 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi 9x pangkat 2 plus 4x. Selanjutnya, tentukan turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3 dikali X pangkat 2 ditambah 2. Penyelesaiannya, diketahui U X-nya 3, yang ini U, yang ini X. U-nya diturunkan, jadi
sama dengan 3x pangkat berapa? 2. Selanjutnya diturunkan yang V-nya. V-nya diturunkan jadi berapa? 2x. Tuh. Lalu kita masukkan rumus. Kita menggunakan rumus yang bentuknya kayak gini ya. U aksen V ditambah U V aksen. Kita masukkan 3x pangkat 2 dikali x pangkat 2 ditambah 2 ditambah x pangkat 3 ditambah 3 dikali 2x. Hasilnya kita peroleh 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 6x. Hasil akhirnya kita jumlahkan yang pangkatnya sama. 3 tambah 2 sama dengan 5. Terus 6x pangkat 2 ditambah 6x. Untuk contoh yang selanjutnya ini ada turunan U per V. Ya. Penyelesaiannya kita cari dulu tadi, kita turunkan yang U sama ini yang V. Kita turunkan. Setelah kita turunkan, kita masukkan rumus yang ini, yang U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan nilainya. Kita peroleh hasil akhirnya sama dengan 2x plus 3 plus x kuadrat per x kuadrat. Ya, gitu. Di sini ada 4 contoh. Yang ini pakai limit. Jadi f x-nya 13x plus 8. Tadi kan di awal ada yang model kayak gini. Limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Itu rumusnya. Kita masukkan nilainya. 13x plus h ditambah 8 min 13x plus h plus 8 per h. Jadi limit h mendekati 0, 13x plus 13h ditambah 8 dikurangi 13x dikurangi 8 per h. Kita peroleh, kan ini dicoret, jadi 13h per h. Jadi kita peroleh 13. Untuk selanjutnya kita diskusi kelompok. Ini ibu membagi menjadi 5 kelompok. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian silakan pelajari dari contoh soal itu. Nanti kalian kerjakan soal sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok 1 mengerjakan kelompok 1, kelompok 2 mengerjakan kelompok 2 dan seterusnya. Sampai di sini paham? Paham. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Iya, Bu. Siap udah habis? Siap. Nah, sekarang silakan kalian memilih 2 orang menjadi tuan rumah dan 2 orang menjadi pengunjung untuk bertamu ke kelompok yang lain. 2 orang untuk menjadi tuan rumah yang tetap di kelompoknya. Ada 2 orang yang kalian pilih untuk pindah ke kelompok lain nantinya untuk berkunjung. Ya, ayo. Paham? Ya, ayo. Baru rumah kelompok 3 di sini. Sekarang dulu, nanti kalau kalian sudah pilih untuk yang jadi tuan rumah sama yang jadi tamunya, nanti ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian berkunjung ke kelompok lain untuk mencari jawabannya. Tadi kan kalian kerjakan nomor 1, berarti kalian butuh jawaban nomor 2, 3, 4, sama 5. Kalian berkunjung ke kelompok-kelompok itu untuk mencari jawabannya. Kalian tuh berdiskusi, nanya kayak gitu ya. Ya, paham sampai sini? Paham. Nanti kalian yang bertamu bertugas untuk mencatat hasil jawabannya. Ya, Oh, iya, Bu. kalau ibu bilang waktunya habis, kalian silakan kembali ke kelompok kalian. Kalian menerangkan apa yang diterangkan dari tuan rumah tadi ke kelompok kalian. Paham? Paham. Oke, waktu kita mulai dari sekarang. Silakan. Setelah itu
Yang kelompok 2 ya maju ya. Kelompok nomor 2 maksudnya ya. Nggih, Bu. Sudah siap maju? Siap. Oke. Siapa nih kelompok 1 yang mau maju? Saya. Oke, Nanda, silakan. Silakan dipresentasikan ya hasil dipertanggungjawabkan. Silakan Mbak Putih yang kelompok 1, Mbak Nanda. Silakan. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Putih. Sama-sama Bu. Soalnya tadi yang tentukan turunan pertama dari suatu fungsi f(x) min 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 2 min 10. Turunannya 4-nya dikalikan dengan min 3 dan pangkat ini dikurangi min 1. Ini juga 2 dikalikan 2x pangkatnya dikurangi min 1 karena ini konstanta jadi 0. Ini dikalikan min 12x pangkat 3 ditambah 4x. Terima kasih. Ya, Peter. Terima kasih. Ayo, yang nomor 2. Silakan. Mbak Ana. Untuk soalnya diketahui y sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 5x dikurangi dan kurang 5x kuadrat plus 10x. Diketahui untuk yang pertama ux-nya yang ini kemudian kita turunkan menjadi 3x pangkat 2 ditambah 8x min 5. Untuk vx-nya yang ini langsung kita turunkan 10x plus 10. Jadi y aksennya sama dengan 3x kuadrat plus 8x min 5 dikurangi 10x plus 10. Hasilnya yakni 3x kuadrat min 2x min 15. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Ana. Untuk yang nomor 3. Silakan. Ada nomornya, Mbak. Ada nomornya. Enggak apa-apa, udah paham. Tadi kan soalnya diketahui suatu fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 3 per 2x kuadrat ditambah 1. Tentukan turunan pertamanya. Ini kan diketahui. Ini diketahui u-nya sama dengan x kuadrat ditambah 3, maka untuk turunannya menjadi 2x karena ini diturunkan dan konstantanya diturunkan. Dan untuk v-nya 2x plus 2x pangkat 2 ditambah 1, turunannya menjadi 4x. Dimasukkan rumusnya yang akan sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Kita masukkan untuk u aksennya 2x dan v-nya 2x kuadrat plus 1 dikurangi u-nya x kuadrat plus 3 dan v aksennya menjadi 4x per v kuadrat. V-nya 2x pangkat 2 plus 1 dikuadratkan dan menghasilkan min 10x per 2x kuadrat plus 1 pangkat 2. Ya, terima kasih Mbak Dina. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, turunan dari fungsi aljabar dapat dihitung menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar digunakan dalam memecahkan masalah optimasi. Yang ketiga, konsep turunan fungsi aljabar penting dalam banyak bidang ilmu seperti fisika, matematika, dan lain-lain. Terus yang terakhir, pemahaman yang baik tentang turunan fungsi aljabar memungkinkan kita untuk menganalisis perubahan dalam konteks matematika yang nyata. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Dipelajari ya. Ya, Bu, siap. Sebagai oleh-oleh untuk kalian di rumah. Waduh. Silakan dikerjakan latihan 5 halaman 45. Ya, Bu. Minggu depan dikumpulkan. Oke? Iya, Bu. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Mbak Dina dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mana kita membuat terlebih dahulu berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Adelia Tiara Agustina karena sudah mempresentasikan materi turunan dengan model two-stay gitu ya. Iya, Pak. Masukan buat Saudara Tiara, tadi persepsinya tadi seperti tadi ya bilang bahwa pengertian dari fungsi sama Limit, Pak. limit Iya. akan lebih mengenal lagi ketika ini turunan tadi, apalagi tadi menjelaskan turunan dengan konsep limit. Iya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau ada soalnya langsung tentang limit itu sendiri. Iya. Itu lebih mengenal gitu ya. Kemudian tadi ada soal. Oke anak-anak, saya punya 3x pangkat 3 plus 4x min 5. Turunannya adalah
9x pangkat 2 plus 4. Oke, yang min 5 ini nggak diturunin ya, karena dia konstanta. Lah itu kayaknya kurang pas. Min 5 itu juga diturunin sebenarnya, tapi turunannya adalah 0. iya. Jadi bukan nggak diturunin, tapi hasilnya adalah 0. Tadi saya mendengarnya tidak diturunin. Oke, min 5 ini nggak diturunin ya, karena dia konstanta. Oh, bukan, nanti definisinya malah beda nanti. Itu ya. Terus mengambil contoh tadi fx yang pembagian, fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat per x. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Hanya saja kalau di konsep pembagian itu nggak pas. Kenapa? Karena x pangkat 3 plus x kuadrat dibagi x itu sama saja x kuadrat plus x. Kita nggak perlu menggunakan aturan UV. Langsung aja x kuadrat plus x kita turunkan, hasilnya adalah 2x plus 1. Saya cek tadi sama dengan pakai U dan V. Loh Pak, apa nggak boleh kita pakai itu? Boleh, kalau tujuannya adalah untuk membuktikan. Misalkan kayak gini. Oke, kalau ada fungsi fx sama dengan U per V, maka nanti turunannya adalah turunan U kali V dikurangi U kali turunan V per V kuadrat, gitu kan. Nah, kalau memang tujuannya untuk membuktikan boleh, tapi kalau tujuannya nggak membuktikan, kalau menurut saya sih kurang pas. Kalau ada soal kayak gitu ya, kalau saya dikasih soal kayak gitu langsung saya bagi, nggak usah pakai UV-UV-an gitu ya. Iya Pak. Tapi kalau yang di pembahasan udah benar, udah di soal yang dikasihkan ke anak-anak tadi udah benar, itu nggak bisa dibagi. Tapi kalau di penjelasannya materi itu masih bisa dibagi. Kemudian saya juga kurang search dengan kesimpulannya tadi terlalu kata-kata gitu loh, semuanya kata-kata semuanya. Iya. Alangkah baiknya kamu ingatkan aja kesimpulannya tentang kayak turunan konstanta itu apa, turunan U kali V itu apa. Nah itu lebih mengena daripada tentang pengertian atau apa tadi. Iya. Itu aja, mungkin ada yang perlu ditanggapi? Sudah Pak. Oke, cukup? Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengomentari saudari Adelia Tiara. Yang pertama, untuk kelebihannya yaitu persiapannya sudah bagus, lalu PPT-nya juga sudah menarik untuk kita semua. Lalu di kekurangannya itu terlalu fokus banyak ke proyektor, kurang ke siswanya. Lalu kurang fokus dan banyak ketawanya. Lalu suaranya juga kurang tegas dan kerapiannya kurang rapi. Makasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengomentari saudari Adelia Tiara Agustin. Untuk kelebihannya, persiapannya sudah bagus, sudah untuk ketepatan waktunya sudah pas. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, setiap kelompok itu seharusnya mendapatkan 2 lembar LKPD. Karena yang satu itu kan dibawa untuk berkunjung dan yang satu dipakai untuk tuan rumah. Nah, untuk yang kedua, saat kegiatan berkelompok itu kurangnya interaksi dengan siswa. Kemudian yang keempat, terlalu banyak kata yang belibet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentatornya. Saya akan coba perbaiki di yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.